Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adreyudia Sagala, kelas TIK B dari Teknik Pertanian, NIM 23699 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi drone yang cocok untuk perusahaan kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit. Sebelum kita ke jenis-jenis drone yang cocok untuk perkebunan kelapa sawit, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian drone. Secara umum, drone adalah sebuah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Drone juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya mulai dari keperluan militer, pemetaan udara, fotografi dan videografi udara, pengiriman barang, hingga hobi dan rekreasi. Drone juga memiliki nama lain, yaitu Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh seorang pilot drone melalui remote control. Dengan desain mirip pesawat atau helikopter, drone dilengkapi dengan baling-baling dan dapat terbang jauh ke atas. Perangkat ini memiliki kamera yang memungkinkan untuk memantau dan merekam dari ketinggian. Tenaga untuk menerbangkan drone ini berasal dari baterai yang terpasang di dalamnya. Lalu kita akan masuk ke jenis-jenis drone yang cocok digunakan untuk perusahaan atau perkebunan kelapa sawit. Yang pertama itu ada drone multicopter. Drone multicopter adalah pesawat tanpa awak atau UAV yang menggunakan beberapa rotor untuk terbang. Drone ini juga dikenal sebagai multirotor atau UAV multirotor. Drone multicopter memiliki beberapa rotor yang berputar terus-menerus untuk menghasilkan daya angkat. Rotor-rotor ini bersayap tetap dan jumlahnya bisa bervariasi, mulai dari 3 rotor atau tricopter, 4 rotor atau quadcopter, 6 rotor atau hexacopter, atau 8 rotor yaitu octacopter. Lalu, drone multicopter ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu ada pada fleksibilitas dan manuverabilitas. Multicopter dapat terbang secara vertikal, melakukan hover dan manuver presisi dalam ruang yang terbatas, sehingga ideal untuk pengambilan gambar atau survei di area kecil. Drone multicopter ini lebih mudah digunakan dan dikendalikan, baik oleh manusia maupun sistem autopilot, serta cepat dalam melakukan manuver. Kekurangan dari drone multicopter ini ada pada durasi penerbangannya. Durasi penerbangan drone ini umumnya memiliki waktu terbang yang lebih singkat dibandingkan dengan fixed wing atau VTOL karena gangguan atau penggunaan daya lebih besar dan tidak cocok untuk survei area yang luas karena jangkauan terbatas dan kapasitas dari baterai drone ini sangat terbatas. Lalu yang kedua ada drone fixed wing atau sayap tetap. Drone fixed wing adalah drone yang memiliki sayap kaku dan cara terbangnya mirip pesawat terbang. Drone ini dapat terbang dengan kecepatan tinggi dan juga dapat terbang dengan jarak tempuh yang jauh. Kegunaan drone fixed wing ini diantaranya yaitu sebagai pengawasan jarak jauh, pelacakan dan pemetaan kebakaran hutan, pengiriman barang, penyemprotan tanaman di area yang luas. Drone fixed wing ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari drone fixed wing ini yaitu dapat terbang lebih jauh dan lebih lama berkat desain aerodinamisnya, menjadikannya ideal untuk pemetaan area yang luas. Stabilitas dalam terbang drone ini juga lebih stabil dalam kondisi angin yang lebih kencang dan dapat meluncur jika kehilangan daya, sehingga memberikan keamanan saat terbang atau saat pengoperasian drone tersebut. Kekurangan dari drone fixed wing ini yaitu memerlukan landasan untuk take off dan landing. Drone ini tidak fleksibel dalam hal lokasi operasional karena membutuhkan landasan horizontal dan drone ini kurang fleksibel untuk inspeksi detail karena meskipun efisien untuk area yang luas, drone ini kurang cocok untuk inspeksi detail di lokasi-lokasi yang terbatas.
Yang ketiga yaitu drone VTOL. Drone VTOL atau Vertical Take Off and Landing adalah jenis drone yang memiliki kemampuan untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal. Drone ini mirip dengan helikopter. Dalam dunia industri, drone ini juga sering disebut dengan fixed wing atau sayap tetap dan juga berfungsi sebagai penggeraknya. Drone dengan mode VTOL ini tidak memerlukan landasan pacu yang panjang atau datar untuk proses take-off-nya maupun proses landing-nya. Dengan kata lain, drone ini dapat terbang dengan cara mengangkat diri secara vertikal seperti helikopter. Setelah mencapai ketinggian yang cukup, drone dapat mengubah orientasi untuk terbang horizontal. Drone VTOL ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari drone VTOL ini yaitu kemampuan take off dan landing vertikal. Drone ini dapat lepas landas dan mendarat di ruang yang terbatas tanpa memerlukan landasan khusus, sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi. Drone ini juga gabungan keunggulan multicopter dan fixed wing, karena memiliki durasi penerbangan yang lebih lama dibandingkan multicopter dan fleksibilitas pengoperasian yang mudah seperti multicopter. Adapun kekurangan dari drone VTOL ini yaitu biaya tinggi dan kompleksitas operasionalnya. Karena drone ini memiliki teknologi hybrid yang membuat biaya pengadaan atau biaya pengoperasiannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan drone fixed wing atau drone multicopter, sehingga memerlukan operator yang berpengalaman untuk pengoperasian dan perawatan dari drone VTOL ini. Daya tahan terbang drone ini juga lebih pendek dibandingkan dengan drone fixed wing, dan meskipun lebih unggul dari drone multicopter, tetapi masih tidak seefisien drone fixed wing dalam hal durasi penerbangannya. Mungkin sekian penjelasan saya tentang drone yang cocok atau rekomendasi drone yang bagus untuk area perusahaan kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit. Terima kasih.